Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua berbagai kenikmatan yang patutnya sebagai umat muslim kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengajar Bapak Muhammad Hamzah serta teman-teman program studi pendidikan agama Islam yang semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, belajar, serta diberi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan kali ini, saya, Dani Zulfa dan Raffi Pradipa akan mempresentasikan hasil dari kupasan artikel tentang urgensi studi Islam. Fenomena pemahaman keislaman umat Islam masih ditandai dengan keadaan yang amat variatif. Timbulnya variatifan dapat dilacak penyebabnya, mengapa umat tersebut keliru memahami Islam. Ajaran Islam yang muatan ajaran banyak berkaitan dengan masalah-masalah sosial ternyata belum bisa diselesaikan dengan metode dan pendekatan yang kurang komprehensif. Islam mempunyai banyak dimensi, yaitu mulai dari keimanan, akal, ekonomi, serta politik, iptek, perdamaian, sampai kehidupan di rumah tangga. Dalam memahami ajaran Islam, diperlukan berbagai pendekatan ilmu di berbagai aspek. Tantangan yang dihadapi agama Islam saat ini meliputi berbagai bidang, yaitu menghadapi persoalan umat Islam dalam kondisi problematika. Umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Studi Islam diharapkan dapat meningkatkan usaha pembaharuan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya. Dalam usaha transformasi kehidupan, sosial, budaya, serta agama umat Islam saat ini menuju kehidupan sosial budaya pada generasi yang akan datang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Menuju ke pembahasan tentang urgensi studi Islam. Seiring perkembangan zaman, agama lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata. Namun, agama juga harus mampu dipelajari secara akademik. Sebagaimana yang dijelaskan Amin Abdullah, bahwa fenomena keberagaman manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativitas ajaran wahyu. Meskipun fenomena ini sampai kapanpun akan menjadi ciri khas daripada agama-agama yang ada, tetapi juga harus mampu dilihat dari sudut historisitas, pemahaman, dan interpretasi orang-orang atau kelompok terhadap norma-norma ajaran agama yang diperlukan, serta model-model amalan dan praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan. Usaha mempelajari agama, terutama Islam, dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Dari segi tingkat kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa
Segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya, karena sejak dulu hingga sekarang, agama telah menunjukkan eksistensinya dalam hal ini, mempunyai dan menerangkan jumlah peran dan fungsi di masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, studi Islam menjadi penting karena agama termasuk Islam menerangkan jumlah peran dan fungsi di masyarakat. Urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi yang problematik. Saat ini umat Islam masih berada dalam kondisi pinggiran atau marginal dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Dalam posisi problematis itu, jika mereka hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggapnya sebagai ajaran, maka berarti mereka mengalami kemandegan intelektual yang pada gilirannya akan menghadapi masa depan yang suram. Di sisi lain, jika mereka melakukan usaha pembaharuan dan pemikiran kembali secara kritis dan rasional terhadap ajaran-ajaran Islam, maka akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia lagi terhadap ajaran Islam yang dianggapnya sudah matang dan sempurna. Melalui pendekatan yang rasional, objektif, studi Islam diharapkan memberi alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematis tersebut. Yang kedua, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karenanya, umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma serta pedoman dan pegangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaannya telah berhasil menemukan aturan, nilai, norma sebagai pegangan dan pedoman yang berupa agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Umat manusia pada masa yang serba canggih semakin menjadikan manusia-manusia modern kehilangan identitas serta kemanusiaannya atau sifat-sifat manusiawinya yang hilang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran Islam bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancuran. Akan tetapi, umat Islam sendiri saat ini berada dalam situasi yang serba problematis. Kondisi kehidupan sosial budaya dan peradaban umat Islam dalam keadaan lemah dan tidak berdaya berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern. Disinilah urgensi studi Islam, yaitu untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni dan yang bersifat manusiawi. Dari situlah kemudian didikan dan intraformasikan kepada generasi penerusnya yang bisa menawarkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat manusia dalam dunia modern. Tujuan studi Islam. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama sebagai alat untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan ajaran Islam sebagai fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal dan budidaya manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan akal pikiran dari budidaya serta agama. Yang kedua, untuk mempelajari serta mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Agama Islam adalah agama fitrah sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi manusia. Potensi fitrah inilah yang membuat manusia hidup, tumbuh dan berkembang. Sebagai agama fitrah, pokok-pokok ajaran agama Islam tersebut akan tumbuh dan berkembang secara operasional dan serasa bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia tersebut. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Permasalahan dan tantangan dan tuntunan hidup manusia pun bertumbuh kembang menjadi kompleks dan menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan sistem kehidupan budaya dan peradaban manusia yang semakin maju dan modern. Yang keempat, untuk mempelajari semua secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern, nilai dan prinsip ajaran agama Islam diharapkan menjadi alternatif yang mampu mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern serta faktor dinamika dari sistem budaya dan peradaban manusia menuju terwujudnya kondisi kehidupan yang adil dan